Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini semua masih sehat, masih bisa berpuasa, melaksanakan ibadah. Dan malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali sholat tarawih untuk menambah pahala-pahala Ramadan kita. Mari kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya mohon maaf jika jemaah sudah bosan dengar saya punya suara. Sholat dia lagi. Orang Jawa bilang 4L, lu lagi gitu. Jadi saya minta maaf kalau Bapak Ibu bosan dengar saya punya suara, bosan lihat saya punya muka. Boleh silakan refreshing dengan masjid-masjid yang lain, tidak apa-apa, sekali-kali gitu kan. Nanti kalau rindu-rindu datang lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan kebosanan itu berbuah hikmah. Malam ini sebenarnya bukan saya yang harusnya membawakan, ada ustadz lain tapi berhalangan. Ya, dan biasanya kalau Ramadan itu sudah susah cari pengganti karena semua ustadz sudah full. Alhamdulillah saya ini standby lah insyaallah ya. Malam ini tema kita adalah benang merah kualitas sholat berjamaah dengan kualitas kehidupan sosial. Benang merah itu artinya pengaruh yang paling menonjol. Benang itu kan banyak warnanya, tapi yang paling kelihatan warna merah, kira-kira begitu Pak. Jadi kalau dikatakan benang merah itu berarti pengaruh yang paling kelihatan atau dampak yang paling menonjol antara kualitas kehidupan sosial masyarakat. Bagus baiknya masyarakat dalam satu tempat, apa hubungannya atau dampak yang ada pada sholat berjamaah, kualitas sholat berjamaah. Jemaah yang dimuliakan Allah, sholat itu merupakan satu amalan ubudiyah. Ubudiyah artinya beribadah atau penyembahan, mempersembahkan kepada Allah. Dia sebagai ubudiyah individual. Ubudiyah individual artinya setiap orang bertanggung jawab terhadap sholatnya sendiri. Tetapi sholat itu juga merupakan ubudiyah sosial. Makanya ada dua jenis sholat di dalam Islam. Ada sholat munfarid, sholat sendiri. Ada sholat berjamaah. Kedua sholat ini sangat diperhatikan oleh agama kita. Tidak ada yang Allah perintahkan kepada kita kecuali kebaikan. Dan kalau Allah memerintahkan sesuatu, kebaikannya itu bukan satu. Kenapa sih Allah tidak bilang sholat kau sendiri masing-masing di rumahnya, itu saja selesai. Yang penting lengkap wudunya, yang penting ada al-fatihahnya, rukunnya selesai. Kenapa kita mesti ada sholat berjamaah? Dan kenapa mesti di masjid? Ini saya jelaskan dulu tentang sholat. Jadi sholat itu ada 4 yang wajib, kita kerucutkan jadi 3. Jadi menurut ulama sholat itu wajib 1, wajib dilakukan pada waktunya. Kini kita bicara tentang sholat fardu, sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu wajibnya 1, wajib dilakukan pada waktunya. Kalau dilakukan sebelum datang waktunya haram, kalau dilakukan sudah lewat waktunya tidak sah. Jadi wajib pada waktunya. Makanya ada azan. Nah, azan ini penting sekali. Azan ini bukan variasi suara atau kontes suara, tetapi memanggil. Makanya seorang muazzin harus memahami bahwa azan itu punya jiwa. Kita tidak bahas di sini. Yang kedua, sholat fardu itu wajib dilakukan 5 kali, tidak boleh kurang. Kalau kurang 1 kali dengan sengaja, maka rusaklah semua sholat-sholat yang pernah kita lakukan. Bukan cuma sholat yang rusak, amalan-amalan yang lain yang pernah kita lakukan, bahkan haji yang paling mahal, haji plus lagi, hilang semuanya, rusak semuanya. Ibadah nikah biar 4 istri, uang sendiri dipakai, tidak ada utangnya, rusak semuanya. Kenapa? Karena sholatnya ini tidak diterima, maka tidak ada amal-amalan lain yang bagus. Jadi kalau dikatakan rukun Islam, coba bayangkan kita menyusun batu bata pertama, menyusun batu Pak. Yang pertama dipasang adalah syahadat, kemudian sholat,
susun lagi yang lain sampai umroh, haji, sedekah, macam-macam. Begitu diambil batu yang paling bawah, ya hancur semuanya. Dan ketika sholat itu hancur, rusak, yang dari atas jatuh merusak syahadat yang paling bawah. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang meninggalkan sholat sungguh telah kafir dengan nyata. Ini tadi kewajiban individu. Jadi sholat pertama wajib dilakukan pada waktunya, kata Quran, ya, kata Allah, kitabam mauquta. Yang kedua, wajib dilakukan apa tadi? lima waktu, tidak boleh kurang. Jadi jangan gampang-gampang mengurangi waktu sholat, apalagi dengan prinsip sebentar bisa sholat. Kenapa? Lagi kerja kayak ini, banyak ku kerja, ku kodok sebentar. Tidak ada kodok dalam sholat dengan sengaja begini. Kodok sholat itu berlaku hanya dua. Pertama, perbedaan pendapat ulama. Ada orang tidak pernah sholat, lalu tiba-tiba dengar ceramah taubat, ada petunjuk Allah kasih, lalu dia bilang, wih, baru kau tahu kalau sholat itu ternyata penting sekali. Akhirnya dia taubat, maka dia boleh mengkodok sholat-sholat yang dulu menurut pendapat salah satu pendapat ulama. Pendapat lain mengatakan tidak perlu dikodok, karena dia begitu sudah taubat maka Allah ganti semua dosanya menjadi kebaikan, dihapuskan semua dosanya. Masya Allah. Yang kedua, kodok sholat itu ini berlaku pada wanita. Kenapa? Contoh, ada anak-anak kita, gadis kita ini, ibu-ibu dapat haid, sudah masuk waktu sholat asar jam 3.30, sudah azan, sudah masuk asar, tapi kita tunda-tunda sebentar, cuci piring kak dulu, kubereskan dulu. Begitu jam 5 mau sholat, sebelum sholat, kenapa? Seperti ada haid keluar, diperiksa, betul haid. Sebelum kena haid tadi, dia sudah jatuh waktu wajib sholat. Begitu dapat haid, tidak boleh sholat, haram hukumnya sholat. Begitu dia sudah bersuci, wajib mengganti sholat asar yang ditinggal ketika belum haid. Ini bisa dipaham, Bu, ya? Nah, ini kodok. Jadi tidak boleh dikurangi waktu sholat, alasan apapun. Alasan haid tidak boleh dikurangi waktu sholat, kecuali tadi dapat waktu memang sudah tidak ada waktu sholat, tidak usah dikodok. Sudah pakai sholat duhur, baru dapat haid, kemudian asar, berarti asar tidak usah dikodok. Kenapa? Karena sudah haid di situ. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, wajib yang pertama tadi apa itu? Wajib dilakukan pada waktunya. Yang kedua, wajib dilakukan 5 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, tidak boleh ditambah yang wajib ini. Kemudian yang ketiga, wajib dilakukan secara berjamaah. Sholat fardu ini. Jadi sholat fardu wajib dilakukan secara berjamaah. Semua ulama fikih, semua mazhab itu tidak ada yang berbeda pendapat, sepakat semuanya. Tapi ustadz itu bilang, ya karena dia malas sholat berjamaah. Ulama-ulama fikih semua mazhab itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa sholat fardu yang 5 itu wajib dilakukan secara berjamaah. Yang menjadi perbedaan pendapat nanti, apakah wajib berjamaah di masjid atau boleh di rumah, boleh di kantor. Nah, ini perbedaan pendapat. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, saya tidak panjang ini. Intinya berjamaah, wajib berjamaah. Ya, tetapi yang mana yang bagus dipilih, semakin banyak jamaahnya semakin besar pahalanya. Jadi kalau bapak ibu punya anak hafal Quran 11 orang, penghafal Quran semuanya, Ustaz, saya berjamaah di rumah, boleh? Boleh. Sah kan enggak? Sah, silakan berjamaah di rumah. Tetapi pahalanya cuma 11 orang. Ini di masjid kita satu saf 25 orang, 2 saf 50, 4 saf 100, belum perempuan, belum yang di atas. Oh, ini banyak sekali pahalanya, Pak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ini penting tadi. Ya, jadi sholat itu Allah tetapkan ada kewajiban individu dan juga di dalamnya ada ubudiyah sosial, wajib berjamaah. Kenapa Allah perintahkan berjamaah? Tidak mungkin kebaikannya cuma satu, banyak kebaikannya. Ternyata hubungan tentang antara sholat yang berjamaah yang bagus kualitasnya dengan kualitas kehidupan masyarakat itu sangat erat, sangat kuat. Kita lihat contohnya begini, sholat secara individu itu mempunyai banyak manfaat. Contoh, ada beberapa yang saya tulis di sini supaya saya tidak lupa. Yang pertama, takwa. Seorang takwa secara individu, soleh individu. Jadi orang soleh setiap individunya, bukan masyarakatnya. Tetapi jumlah orang soleh secara individu banyak, maka akan menjadikan masyarakat itu masyarakat yang soleh. Betul, Pak, ya? Rumah tangga yang baik
Soleh itu karena di dalamnya ada bapak, ibu, dan anak yang soleh. Kalau berkumpul banyak rumah tangga menjadi RK, RT, RW, menjadi lurah, menjadi kecamatan. Jadi kalau semua orang di bangsa Indonesia ini orang Islamnya menegakkan kesolehan individual, maka menjadilah Indonesia bukan orang muslim terbanyak tetapi orang soleh terbesar. Nah, itulah yang diharapkan oleh agama kita ini. Kemudian diantaranya memberikan ketenangan lahir batin, kemudian cinta pada Allah. Saya tidak jadi menjelaskan ini, nantilah kapan-kapan, biar saya persingkat ini. Kesolehan individu tadi sangat mempengaruhi kesolehan sosial. Nah, kaitannya dengan sholat berjamaah, benang merahnya di mana ini tadi? Kita sudah mulai masuk sedikit. Di dalam sholat berjamaah ada tata cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tidak seperti sholat sendiri. Jadi kalau sholat berjamaah tidak bisa mau-mau tak, ada caranya. Jadi beda kalau kita sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, rukun syaratnya sudah terpenuhi, menghadap kiblat sudah sah, tertutup auratnya, tidak ada najis dan hadas, sudah wudhu sempurna, menghadap kiblat, bacaannya benar, gerakannya benar, tidak tambah tidak kurang, sudah sah. Tetapi sholat berjamaah ini ada kewajiban yang berlaku secara umum bagi orang-orang yang mau menegakkan sholat berjamaah. Contoh Pak, orang yang mau sholat berjamaah diatur sama Nabi, satu, harus ada imammu ya. Nabi bilang kalau dalam satu kampung terdiri dari 3 orang, maka hendaklah satu mengumandangkan azan, satu menjadi imam. Sholat berjamaah itu. 2, sholat berjamaah tidak boleh dibikin 2 kelompok dalam satu masjid. Kau jamaah di situ ya, saya di sini. Kenapa? Kau warna merah, saya warna hijau. Ini tidak boleh, mesti satu waktu. 3, tidak boleh 2 imam. Tidak baca kunut gitu. Kau imam, nanti kalau dia tidak baca itu di sini, saya ikut yang imam sini. Mesti satu. Banyak aturannya. 4, tidak boleh duluan kita sebagai makmum memulai sholat. Nanti imam Allahu Akbar baru kita boleh Allahu Akbar. Tidak boleh buru-buru kasih duluan mak. Tidak bisa. Ada orang begitu buru-buru misalnya, yang penting niatku berjamaah duluan mak sholat baru pergi. Tidak sah sholat jamaahnya. Bahkan Nabi SAW menganjurkan orang yang sudah sholat sendiri kemudian menemui sholat jamaah wajib mengulangi sholatnya dalam keadaan berjamaah. Bagaimana sholat yang tadi menjadi pahala sholat sunnah. Tapi begitu pentingnya berjamaah, cuma ini jarang disampaikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, jadi banyak kewajiban dalam sholat berjamaah. Kewajiban lain dalam berjamaah tidak boleh mendahului imam, tidak boleh bersamaan. Allah, kita juga Allah, tidak boleh. Nabi bilang nanti setelah imam menyempurnakan takbirnya baru kita mulai Allahu Akbar, baru kita mulai Allahu Akbar. Tidak boleh mendahului, tidak boleh bersamaan, tidak boleh mentakhirkan. Imam sudah Allahu Akbar, kita masih urus-urus HP. Usolli farda, usolli, lama sekali laptop itu niatnya itu. Imam sudah hampir selesai baca Al-Fatihah baru Allahu Akbar. Maka ini tidak bagus sholatnya. Maka tadi hubungan antara imam dengan makmum ada 4. Dalam fikih dikatakan arba'u halatin bainal imam wal makmum. 1, tasabuq, ini berlomba. Imamnya belum selesai Allahu Akbar, dia sudah selesai. Apalagi imamnya tua, belum sempurna berdiri dia. Maka ditolak sholatnya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Mendahului imam. Bukan cuma tidak sah sholatnya, bahkan Allah ancam dia di akhirat dibangkitkan dengan kepala kerbau, kepala kuda, kepala hewan. Begitu hinanya mendahului imam itu. Yang kedua, tidak boleh bersamaan. Ini hukumnya makruh. Makruh artinya dibenci, sholatnya dibenci oleh Allah. Yang ketiga, tidak boleh terakhir. Imam sudah Allahu Akbar, dia masih sujud aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak boleh. Ustaz, belum selesai doaku. Wah, ini kalau kita bahas sholat panjang sekali, saya tidak lanjut dulu ini Pak. Intinya jangan takhir. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bisa dimengerti Pak ya? Nah, ini aturan dalam sholat berjamaah. Ada lagi aturan yang lain. Kata Nabi, sempurnakan safnya, rapatkan, luruskan. Nabi kasih ukuran. Yang dimaksud lurus itu tumit dengan tumit sejajar.
bukan perut dengan perut. Tumit dengan tumit sejajar di bagian belakang. Makanya saf itu ada garisnya, ini yang kita ikuti. Tumitnya itu di ujung saf, di ujung garis itu Pak, bagian belakang. Kemudian dikatakan oleh Nabi rapat. Rapat itu Nabi sudah kasih ukuran yang disebut rapat, ini bahu dan pinggir kaki ketemu. Makanya disuruh berdiri begini kakinya, bukan begini. Kalau begini yang ketemu kelingkingnya, makanya banyak yang gelek-gelek kalau ketemu kakinya. Nabi suruh kasih rapat, tapi karena kelingkingnya ketemu gelek-gelek, dia geser lagi. Harus rapat, makanya lurus kaki begini, antara sisi satu dengan sisi kaki teman kita begini ketemu. Ini tata cara sholat berjamaah. Kalau kita sendiri-sendiri lain, ini terserah kita. Ini tata cara sholat berjamaah. Nabi sudah buat aturan dan standarnya. Apalagi aturan sholat berjamaah, safnya. Nabi bilang saf yang terbaik yang di belakang imam. Kemudian jika ada orang datang sebelah kanannya, bukan sebelah kiri, kanan dulu diisi. Kemudian ada yang datang sisi kiri, kanan kiri, kanan kiri, sehingga kalau kita terlambat masuk, orang sudah bikin saf, lihat di mana yang sudah berat sebelah, jadilah orang yang mengimbangi supaya seimbang. Apanya seimbang? Imam posisinya di tengah. Jangan karena AC-nya di sini ke sini semua, terbalik kapal ini Pak. Ini tata cara sholat jamaah. Jamaah dimuliakan Allah. Kenapa mesti diperhatikan? Karena bapak ibu datang ke masjid mempunyai satu tujuan. Apa tujuannya? Ya Allah, kami datang supaya diampuni dosa kami, Engkau berikan kami pahala, dan Engkau kabulkan doa kami. Ada yang punya tujuan lain Pak? Itu semua kan tujuan kita, betul Bu? Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah terima ibadah kami, ya Allah kabulkan doa-doa kami. Saya yakin kalau ada yang punya tujuan lain, tujuan mau jadi DPR, bukan di sini tempatnya. Ini untuk dapat yang tiga tadi. Jadi kalau itu tujuannya, berarti sama tujuan imam, sama tujuan semua kita. Maka kita sama-sama mempersembahkan sholat yang terbaik kepada Allah, karena Allah yang akan memberikan tiga itu. Makanya ketika kita datang ada saf yang kosong, jangan tinggal diam, cepat isi. Kenapa? Setiap individu yang datang ke masjid mau diampuni dosanya, mau dikabulkan doanya, mau diterima sholatnya, wajib ikut terlibat menjadikan sholat yang dipersembahkan kepada Allah adalah sholat yang terbaik. Jangan menjadi perusak. Bagaimana perusak itu? Contoh begini Pak, diumumkan lomba gerak jalan antara RT RW. Sibuk nih Pak Camat ini, Pak RT siapkan semua orang, baik siap. Kita tampil di mana? Di depannya Pak Gubernur di Karebosi. Wah siap. Sudah diatur sama komandannya, pimpinan barisan. Langkah tegak maju, jalan kiri dulu nah, kiri dulu. Kalau kiri di depan, kamu kiri juga ikutin di depan. Bajunya sudah diatur, besok pakai sepatu hitam semua nah. Baju begini sudah siap tampil. Gara-gara ada orang tidak pernah ikut latihan, ikut pergi lomba, apa yang terjadi? Salah langkah media. Yang tadi orang mau kasih tepuk tangan, akhirnya diketawai. Ada baju pangaseng. Kenapa? Datang merusak. Tadi diumumkan semua pakai sepatu hitam, dia terlambat datang, tidak dengar pengumuman, tidak ikut latihan, tiba-tiba ikut lomba pakai sepatu merah sendiri, diketawai lah. Mengurangi nilai kekompakan. Ini tadi baris berbaris dipersembahkan untuk matanya gubernur, mau dikasih bagus. Semua yang ikut lomba punya tanggung jawab memperbaiki. Apalagi di hadapan Allah, Allah yang kasih kita rezeki, ada utan tak mau berdoa supaya dibebaskan sama Allah, hadir sholat jamaah, perbaiki kualitasnya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita duluan berdiri, rapatkan saf, tidak dikomat? Ini untuk menjalankan tata cara sholat berjamaah sesuai petunjuk Nabi SAW. Dan susah mencari masjid yang begini Pak, betul Pak? Kalau sudah terlanjur nyaman dan tahu ilmunya, akan susah cari masjid yang nyaman seperti kita di sini. Jangankan kita, saya saja kalau pulang atau kemana dipersilahkan imam tidak seenak di sini. Kenapa? Karena jamaah kita sudah mengerti tata cara sholat berjamaah. Kalau di masjid lain sholat imam, bagaimana saya imam? Sudah minakomat, nah ini belum baris. Saya tanggung jawab di hadapan Allah. Allah bilang kau datang mulai Allah Akbar, apa itu keanggotamu itu belum siap. Begitu tanjakmu mau diampuni dosamu, mau dikabulkan doamu, ini yang kau kasih saya. Makanya jangan dimuliakan Allah, masjid kita selalu buat pelatihan sholat khusyuk. Selalu kita buat pelatihan.
Jadi jangan bilang aku tahu misalnya khusyuk itu yang penting konsentrasi. Bukan, bukan. Banyak aturan dalam sholat jamaah, makanya sering kita buat. Kenapa saya ini Pak kalau sudah sholat menghadap ke jamaah? Untuk apa? Mengikuti sunnah Nabi. Nabi kalau sudah memimpin sholat beliau menghadap jamaah. Mungkin ada yang ribut-ribut. Kenapa itu ribut? Oh, kurangi kayaknya, kurang satu ya, tidak cocok, kurang satu. Kenapa kurang satu? Ayo takbir. Itulah fungsinya, diantaranya banyak manfaatnya. Diantaranya saya lihat sampai sholat sunnah, oh ada yang ngasih doa, oh ada orang tua kasihan tiap hari di sini, oh semangat berdoa. Saya tambah doa saya, ya Allah kabulkan doa kami, terutama orang itu. Ya Allah, orang itu setiap hari datang sholat berjamaah, kabulkan doanya, kasihan saya menjadi saksinya. Tambah doanya. Sambil saya lihat, oh sholat sunnah itu, tangannya begini, ini yang mau diperbaiki, sujudnya begini, ini yang benci Nabi. Tapi saya tidak mungkin saya bilang, Pak sini salah cara atau tidak mungkin, pasti Bapak benci sama saya. Makanya saya tidak sebut namanya, makanya kita bikin pengumuman, ayo bikin sholat khusyuk. Apa pengaruhnya? Jangan dimuliakan Allah. Dampak kalau setiap individu kita ini mengamalkan, mempraktekkan, menjaga kualitas sholat dalam berjamaah, insya Allah doa kita semua ini gampang dikabulkan sama Allah. Oh ini hamba-hambaku yang serius, urusan sholatnya tidak main-main, betul-betul dia pelajari, betul-betul bagus, betul-betul dia persembahkan yang terbaik. Wah ini mantap ini. Maka Allah perkenankan doa kita, bukan mau-mau tak. Nah itulah diantara tadi hubungan kualitas, hubungan dan dampak yang paling menonjol dari sholat berjamaah dengan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Dampak yang lain, karena sering sholat berjamaah ketemu di masjid, tegur sapa, salam dan lain sebagainya. Ada acara makan-makan kita datang sama-sama, ada acara gerak jalan santai kita jalan sama-sama, ada kerja bakti kita kerja sama-sama. Kita sholat berjamaah, minta ampun diampuni semuanya, ada doa diaminkan sama-sama. Masya Allah, ini kenikmatan ini Pak. Inilah janji Allah dalam Quran, kalau satu kampung itu bertakwa, Allah buka pintu rahmat dan berkah dari langit dan bumi. Kalau begini modelnya Baji Pangaseng ini Pak, ditambah lagi ada 3 poin sebelum saya tutup. 1, masjidnya memperhatikan jamaah yang datang sholat, selalu harum, selalu bersih, sound system enak, harum, terang, kamar mandi bersih, air tidak macet, sendal rapi, aman, tidak ada kehilangan, ada CCTV. Apalagi kalau disiapkan tempat main anak-anak kecil, penitipan, cari orang yang bisa menjaga anak, bikin daycare. Orang yang bawa anak bayi simpan di situ, titip di situ, kita sholat berjamaah. Masya Allah, masjid memperhatikan jamaah sholat berjamaah dengan ilmu, semuanya dengan ilmu sesuai sunnah Nabi. Masya Allah. Ditambah 1 unsur lagi Pak, unsur masjid, unsur masyarakat, ditambah 1 lagi unsur tokoh-tokoh masyarakat. Datang Pak RT, Pak RW, datang Pak Lurah di masjid, kolaborasi dan bersinergi. Jadi pemerintah itu jangan datang kalau cuma untuk baca pengumuman, mesti datang duduk bersama tokoh agama, ulama, asatid, pengurus masjid. Kenapa? Mensejahterakan masyarakat bukan tugas kita. Kita itu cuma diminta untuk mengatur, bukan mensejahterakan. Yang mensejahterakan itu sana yang punya langit dan bumi. Kalau dia mau kasih sejahtera semua kita. Tetapi kalau warga tak banyak utangnya, ada tomi rentenirnya, ada tomi pabotoronya, susah, banyak tomi yang banyak macam-macam. Apa kita tidak kasihan dengan warga kita? Begini modelnya. Begitu kita mau mengumumkan, ayo penerimaan zakat 5 juta, begitu yang berkumpul yang hadir butuh 50 juta, kita kasihan kondisi ini Pak. Mana lagi ada yang bilang masjid itu harusnya kasih uang sama orang. Bukan begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, secara individu kita datang ke masjid, memperhatikan tata cara sholat. Masjid memberikan fasilitas, memberikan ilmu, ada pengajian, ada kajian, datang supaya ikut belajar. Oh begini cara agama ya, begini ya. Menjadilah kita manusia yang soleh secara individu, bisa menjalankan agama dengan baik. Ketika tiba waktu berjamaah, semuanya berjalan sesuai yang Allah harapkan. Kemudian ada kajian, oh begitu, begini cara berbisnis, oh begini cara ini sesuai agama. Kita jalankan perintah agama, datang ke masjid berdoa bersama, insya Allah. Lihat, mulai yang tadi banyak utangnya, cocok togi itu Ustaz, saya sudah praktekkan.
Ya Ustaz, dulu saya hidup begini, begitu saya perhatikan saya punya sholat, Allah buka kemudahan. Ya Ustaz, jodohku saya tidak sangka ketemu, ternyata Allah pertemukan dengan baik, lamanya mau ditunda. Betul, begitu saya perbaiki tata cara sholat, akhirnya ternyata Allah kabulkan doa. Akhirnya banyak orang susah menjadi baik, yang sulit menjadi sejahtera, yang miskin menjadi mampu. Begitu kita buka zakat, banyak yang zakat, masjid dipercaya menjadi pengelola zakat, masjid berjalan secara amanah. Masya Allah. Kira-kira mau begitu, Bu? Mau ndak? Rindu ndak kita kampung kita begitu itu? Rindu ndak? Pilih saya wali kota. Makanya bercanda ini. Jangan ndak seriusnya. Kalau mau begitu dimulai dari mana? Susah, kita mulai dari pemimpin. Karena kalau pemerintah datang, orang kita sudah sumbangan, bantuan. Ternyata bukan bantuan, tidak semangat lagi. Datang RT lagi keliling, ada pendataan ini, data terus tidak ada bantuannya. Susah mulai. Kita mulai dari masjid. Dari masjid kita mulai. Bagaimana caranya? Memperbaiki kualitas sholat berjamaah kita dulu. Insya Allah nanti kita buat lagi pelatihan sholat khusyuk. Siap datang tidak kira-kira ini? Siap meramaikan? Perbaiki kualitas sholat kita. Insya Allah memperbaiki sholat, Allah terima, Allah yang perbaiki kita punya kehidupan. Dan itu janji Allah di dalam Al-Quran. Nanti kalau ada sholat khusyuk jangan datang sendiri, datangkan kita punya anak-anak, istri. Kenapa? Karena tidak bisa kita ceramai istri kita, nggak bisa kita ajarkan kita punya anak, tinggal suruh datang kok di situ di masjid, biar pakai celana pendek datang saja, dengar itu bagaimana cara sholat berjamaah. Datangkan, hadirkan mereka, tidak bayar, gratis. AC ada, karpet empuk, ada TV, semua materi ada. Saya juga menyampaikan, nggak usah dibayar. Ketika itu terjadi zaman dimuliakan Allah, apalagi di dalam sholat kita berdoa. Ini sekarang Ramadan, bulan diampuni dan bulan dikabulkan doa-doa kita. Apalagi di dalam witir tengah malam ada sholat lain yang datang satu baris. Kemana semua ini warga Wajib Pangaseng yang mau kaya, yang mau bagus hidupnya? Di mana ini? Allah bilang tengah malam saya datang mengampuni dosa kalian dan mengabulkan doa kalian. Sudah datang, ada alarmnya besar. Tidak disuruh jadi imam, tidak usah takut, saya imam. Tinggal datang. Kalau tidak tahan berdiri lama 2 rakaat saja duduk Miki. Yang penting nanti begitu baca kunut tinggal duduk, amin, amin ya Allah, amin, amin. Itu saja gampang sekali, Pak. Coba semangat melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini. Jadi kalau kunut kita doa, semua datang bangun malam, yang datang adalah orang yang ikhlas mau dikabulkan doanya, ingin diampuni dosanya. Kita sholat dengan khusyuk, berdoa kepada Allah. Di bulan Ramadan tidak mungkin 30 hari kita bangun sholat malam 150 orang mengaminkan doa. Mustahil biar satu malam Allah tidak kabulkan, mustahil. Dan mustahil tidak ketemu dengan Lailatul Qadar. Mustahil ketemu Lailatul Qadar. Dampaknya akan Allah buka kemudahan. Siap enggak Bapak Ibu? Sebentar malam kita lihat ya. Jam 2.45 sudah bunyi alarm. Saya mulai takbir jam 3. Sebenarnya saya mau pakai suara luar ini kalau sholat lain supaya bangun. Kenapa? Karena kadang suara gendang-gendang di depan lebih besar daripada suara sholat. Jadi jangan dimuliakan Allah, saya mengajak kita supaya apa? Dampak dari sholat berjamaah, kehadiran masjid, adanya kajian bermanfaat, termasuk di dalam kesejahteraan masyarakat. Berkolaborasi tokoh agama dan pemerintah, masjid, jamaah dan masyarakat. Masya Allah, inilah tujuan kenapa Allah wajibkan kita sholat berjamaah. Jadi bukan datang masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, tidak, tetapi kita ingin dikabulkan sama-sama doa kita. Sebelum saya tutup, tapi ada satu Pak, ini hati-hati kalau sholat witir, tidak semua doa itu diaminkan. Saya ulangi, tidak semua doa di witir itu diaminkan. Contoh, Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, amin, wa tawallana fiman tawallait, amin, wa barik lana fima afait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Begitu masuk fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, diam, jangan amin di situ. Wa la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait, diam. Begitu baca tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait wa lakal syukru ala ma atait, nastaghfiruka Allahumma rabbana wa natubu ilaik. Itu tidak pakai amin, cukup baca subhanallah, subhanallah dalam hati. Jadi tidak semuanya doa tadi diaminkan dalam kunut. Ini tata cara begini nih Pak, tidak bisa saya sampaikan di mimbar, butuh waktu panjang. Makanya kalau kajian datang ya, insya Allah Senin, Selasa, Rabu itu selalu kita kajian tafsir Quran, berurut itu jalan.
hadis Nabi setiap hari Jumat kalau di luar Ramadan, tinggal lihat jadwalnya. Saya bilang gampang ini, enak sekali ya, bukan kita disuruh ceramah, tinggal disuruh duduk dengar. Insya Allah dampaknya adalah kebaikan kualitas hidup kita, sehingga berdampak individu-individu sosial, individu-individu yang soleh banyak menjadi masyarakat yang soleh. Disitulah kunci Allah buka keberkahan. Cuman dimuliakan Allah, mohon maaf terlalu panjang, mohon maaf apabila ada salah kata. Yang mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.